Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji 1, yaitu Ibu Tita Rohita, Eskep Nurse MMFKep, Dewan Penguji 2, yaitu Ibu Siti Fatimah, SST MMMKep, dan Penguji 3, yaitu Ibu Widya Mayaningrum, SST MKes MTRKep. Perkenalkan, saya Rini Ayudismawati dengan judul proposal yaitu gambaran luaran bayi pada ibu dengan riwayat kekurangan energi kronis di wilayah kerja Puskesmas Sadananya pada tahun 2019. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pembimbing 1, yaitu Ibu Widya Mayaningrum, SST MKes MTRKep, dan Ibu Hajah Tika Sastra Prawira, Dr. MKes selaku pembimbing 2. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu di latar belakang. Kekurangan energi kronis adalah keadaan seseorang yang menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronis, yang ditandai dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Kekurangan energi kronis selama hamil akan menimbulkan berbagai macam masalah, diantaranya bagi janin yaitu abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, asfiksia, bayi berat lahir rendah, dan kelainan kongenital. Selanjutnya di sini ada kekurangan energi kronis di Indonesia menurut Riskesdas tahun 2018. Menurut usia 15-19 tahun yaitu sebesar 33,5%, usia 20-24 23,3%, usia 25-29 tahun yaitu sebesar 16,7%, usia 30-34 tahun yaitu sebesar 12,3%, usia 35-39 tahun yaitu sebesar 8,5%, usia 40-44 tahun yaitu sebesar 6,5%, dan usia 45-49 tahun yaitu sebesar 11,1%. Adapun kekurangan energi kronis di wilayah Jawa Barat yaitu sebesar 21,9%. Di Kabupaten Ciamis sendiri yaitu sebesar 18,2%. Dan cakupan kekurangan energi kronis di Puskesmas Sadananya pada tahun 2017 sebanyak 72 ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Dan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 75 ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis, dan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 70 ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Cakupan ibu hamil pada tahun 2019 yaitu sebanyak 737. Jika dipresentasikan yaitu sebesar 9,49%. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Bagaimana gambaran luaran bayi pada ibu dengan riwayat kekurangan energi kronis di wilayah kerja Puskesmas Sadananya pada tahun 2019. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui luaran bayi pada ibu dengan riwayat kekurangan energi kronis di wilayah kerja Puskesmas Sadananya. Adapun tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui gambaran kejadian abortus, untuk mengetahui gambaran kejadian bayi lahir mati, untuk mengetahui gambaran kejadian kematian neonatal, untuk mengetahui kejadian asfiksia, untuk mengetahui gambaran kejadian bayi berat lahir rendah, dan untuk mengetahui gambaran kejadian kelainan kongenital. Yang selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Di sini ada kekurangan energi kronis yang sudah dijelaskan tadi di awal. Kekurangan energi kronis adalah seseorang yang menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun, yang ditandai dengan lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5%. Di sini ada penyebab dari kekurangan energi kronis, yaitu jumlah zat gizi yang dikonsumsi sangat kurang atau mutunya rendah. Akibatnya, ibu yang mengalami kekurangan energi kronis akan terus-menerus merasa letih, kesemutan, muka tampak pucat, ASI yang keluar hanya sedikit. Di sini ada dampak ibu hamil yang mengalami KEK bagi janin,
Yang pertama ada abortus, yaitu pengeluaran hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 20 minggu. Yang selanjutnya ada bayi lahir mati, yaitu bayi yang mati di usia 20 minggu ataupun lebih. Atau dalam istilah kebidaanannya ada stillbirth. Yang selanjutnya yaitu ada kematian neonatal, yaitu kematian bayi sebelum usia neonatal 28 hari. Yang selanjutnya ada aspeksia, yaitu bayi tidak bernapas spontan setelah bayi lahir. Yang selanjutnya ada bayi berat lahir rendah, yaitu bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. Nah, yang terakhir ada kelainan kongenital, kelainan pada struktur dan fungsi maupun metabolisme tubuh yang ada di neonatus. Di sini dampak ibu hamil kek bagi janin sangatlah banyak. Yang terutama adalah karena kekurangan zat gizi selama hamil, baik itu protein, kalori, lemak, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kita ke kerangka teori. Di sini ada ibu hamil dengan kekurangan energi kronis menyebabkan abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, aspeksia, bayi berat lahir rendah, dan kelainan kongenital. Yang selanjutnya itu di sini ada kerangka konsep ibu hamil dengan kekurangan energi kronis. Di sini variabel yang tidak diteliti, dan variabel yang diteliti di sini ada abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, aspeksia, bayi berat lahir rendah, dan kelainan kongenital. Di sini ada metode penelitian. Jenis penelitian yang dipakai yaitu menggunakan deskriptif, hanya menggambarkan suatu keadaan objek saja. Terus untuk populasi dan sampel, di sini populasi menggunakan bayi yang lahir dari ibu dengan riwayat kekurangan energi kronis pada kehamilan. Sampelnya seluruh bayi yang lahir dari ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis sebanyak 70 bayi pada tahun 2019. Variabel penelitiannya di sini ada 6 variabel terikat. Yang pertama ada abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, aspeksia, bayi berat lahir rendah, dan kelainan kongenital. Adapun di sini definisi operasionalnya, yang pertama ada abortus, adalah kejadian pengeluaran hasil konsepsi sebelum usia 22 minggu kehamilan yang terjadi akibat ibu yang mengalami riwayat kek. Dilihat dari kohort ibu dan bayi. Alat ukurnya di sini lembar checklist, kategorinya. Jika hamil mengalami abortus, tidak jika kehamilan berlangsung sampai dengan aterem. Skalanya di sini menggunakan skala nominal. Yang selanjutnya yaitu bayi lahir mati. Lahir mati adalah kematian sewaktu bayi masih di dalam rahim dalam usia kehamilan 20 minggu ataupun lebih yang terjadi pada ibu dengan riwayat kekurangan energi kronis dapat dilihat dari kohort ibu dan bayi. Alat ukurnya di sini sama menggunakan lembar checklist. Kategorinya jika bayi lahir mati, tidak jika bayi lahir hidup. Skalanya di sini sama nominal. Yang selanjutnya yaitu kematian neonatal, yaitu kematian bayi di bawah usia 28 hari yang terjadi pada bayi dengan riwayat kek pada ibu yang dapat dilihat dari kohort ibu dan bayi. Alat ukurnya sama yaitu lembar checklist. Kategorinya jika bayi meninggal di bawah 28 hari, tidak jika bayi dalam kondisi hidup. Skalanya di sini nominal. Variabel penelitian selanjutnya yaitu ada aspeksia, yaitu kondisi bayi yang mengalami gagal napas pada saat lahir dengan ibu riwayat kekurangan energi kronis dapat dilihat dari kohort ibu dan bayi. Alat ukurnya sama yaitu lembar checklist. Kategorinya jika bayi mengalami aspeksia, tidak jika bayi lahir bernapas normal. Skalanya sama di sini menggunakan nominal. Yang selanjutnya yaitu bayi berat lahir rendah, yaitu bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram pada ibu dengan riwayat kekurangan energi kronis dapat dilihat dari kohort ibu dan bayi. Di sini alat ukurnya lembar checklist, kategorinya
Ya jika bayi lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram, tidak jika bayi lahir lebih dari 2.500 gram. Skalanya sama nominal. Yang terakhir yaitu kelainan kongenital, di mana kelainan ini sudah ada sejak lahir yang dapat disebabkan oleh faktor genetik dan non-genetik yang diakibatkan dari ibu yang punya riwayat kekurangan energi kronis. Dapat dilihat dari kohort ini. Alat ukurnya menggunakan lembar checklist. Kategorinya ya jika bayi lahir dengan kelainan, tidak jika bayi lahir normal tanpa kelainan. Skalanya sama yaitu nominal. Selanjutnya di sini ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan yaitu kohort ibu dan bayi dan lembar checklist. Teknik pengumpulan datanya melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas sadananya, yang selanjutnya dibantu oleh satu enumerator dalam pengumpulan data dari kohort ibu dan bayi dan menggunakan data sekunder. Di sini analisis datanya menggunakan univariat, yaitu analisis untuk menghasilkan distribusi frekuensi, kemudian dianalisis secara narasi. Tempat dan waktu penelitiannya, tempatnya di wilayah kerja puskesmas sadananya, dan waktu penelitiannya yaitu 2 Mei sampai dengan 16 Mei 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.